Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mbak Ida. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori konflik antar kelompok. Nah, mungkin sebagian dari kalian pernah merasakannya karena kalian tinggal di daerah konflik misalnya, perbatasan misalnya, atau pernah dengar cerita dari orang atau mendengar berita kayak gitu ya. Nah, apa sebenarnya teori ini membahas tentang apa sih kayak gitu ya? Sebenarnya teori konflik itu berasal dari kata ya, tentu saja konflik ya. Konflik ini adalah perjuangan di antara dua pihak atau lebih yang sebenarnya saling bergantung dan memiliki tujuan atau merasakan adanya ketidakcocokan dalam tujuan mereka. Jadi sebenarnya satu sama lain itu bergantung dan milik yang kemudian memiliki tujuan, tapi kemudian ada ketidakcocokan sehingga terjadilah suatu konflik. Ketidakcocokan tujuan bisa secara aktual dan bisa hanya dirasakan di diri sendiri saja, gitu teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwa ketika kita lah sebagai manusia biasa, individu ya, ketika kita nggak cocok dengan tujuan teman kita, misalnya bikin tugas, tapi kok rasanya nggak serk sama cara dia, kemudian kita diem, terus akhirnya teman kalian tahu kalau kalian nggak sepaham sama dia, dan akhirnya kalian marahan atau berkonflik kayak gitu ya. Pada awalnya biasanya karena akibat ketidakcocokan dalam mewujudkan suatu tujuan atau membaca suatu tujuan gitu. Nah, konflik antar kelompok ini merupakan substudi dari relasi antar kelompok atau studi psikologi sosial. Uh, nah, di sini makanya kita menjadi bagian dari fakultas psikologi ya, karena sebenarnya komunikasi itu juga deket-deket dari bagaimana sebab akibat perilaku dari manusia atau kajian dari ilmu psikologi gitu. Sehingga kita akan bahas tentang relasi sosial. Relasi sosial itu apa sih? Relasi sosial itu adalah segala aspek interaksi manusia yang melibatkan individu dalam merasakan dirinya sebagai bagian dari kelompok atau suatu kategori sosial ya. Ketika kita mempunyai relasi sosial, perasaan di mana kita sebagai individu itu merasakan diri kita itu belong to a group gitu ya. Kita ini adalah bagian dari suatu kelompok. Itu adalah namanya relasi sosial ya, atau kita bagian dari suatu kategori sosial tertentu. Itu adalah kalian memiliki relasi sosial. Contohnya kayak Mbak Ida merasakan bahwa I'm belong to Islam gitu. Karena aku punya keterikatan atau merasakan diriku menjadi bagian dari kategorisasi Islam kayak gitu. Orang-orang Islam kayak gitu misalnya ya. Sehingga ketika kita ngomongin tentang kategori sosial, kita akan melihat ini, teman-teman, 7 hal ini, ya, di mana ada etnisitas, ya, misalnya I belong to Javanese gitu, Mbak Ida masuk ke dalam ras Jawa gitu ya. Kemudian agama tadi yang Mbak Ida bilang, gender tertentu, kebangsaan, orientasi seksual, sensibilitas politik, sampai konteks berbagai identitas budaya. Sehingga ketika contohnya diri saya yang merasakan bahwa saya adalah etnik Jawa, tapi kemudian ada yang ngomongin tentang hal-hal yang berbau negatif tentang Jawa, kadang saya merasa terusik. Kalian ya enggak? Nah, berarti kalian yang merasakan itu memiliki namanya relasi sosial, keterikatan adanya aspek interaksi manusia yang merasakan dirinya itu masuk sebagai kategori sosial tertentu, ya. Nah, ini yang kemudian membuat adanya konflik antar kelompok.
Karena kita yang itu tadi, kategori sosial kita sebagai etnis apa, agama apa, gender apa, kayak gitu, ketika misalnya ada yang mengusik atau ada ketidakcocokan, maka ini akan blow up, ya, akan menjadi konflik. Nah, konflik antar kelompok ini dinilai sebagai bagian istimewa dari relasi antar kelompok. Kenapa kok istimewa? Karena terkadang kelompok itu dapat berhubungan seterusnya tanpa adanya konflik, tapi kok harus ada konflik, itu kenapa? Kayak gitu, sehingga konteks ini menjadi hal yang istimewa, ya. Ketidakcocokan ini menjadi suatu yang istimewa karena tidak biasa terjadi. Manusia memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi perbedaan berdasarkan keturunan, termasuk ketermasukan tadi, termasuk kita merasakan diri kita belong to atau masuk ke dalam bagian mana, kayak gitu ya, kepada suatu kelompok, di mana kadang walaupun kita nggak seperti tidak secara harfiah ngomong bahwa aku adalah orang Indonesia, aku nggak terlalu nasionalis kok, tapi karena kita memiliki kesamaan-kesamaan fisiologis ya, secara fisik, secara kelahiran misalnya, aku tinggal dan tumbuh besar di Indonesia, sehingga ketika ada apa-apa dengan Indonesia, hatiku ngerasa bergetar gitu misalnya ya. Kemudian ada kesamaan-kesamaan cara berinteraksi atau kesamaan interaksi, ya sampai konteks norma, teman-teman. Kayak contohnya pada waktu itu ada pas beda kuliah di Taiwan ya, ada salah satu dosen yang selalu ngomongin tentang contohnya itu kurang pantas gitu ya. Nah, salah satu dari teman kita akhirnya merasa tidak suka gitu ya. Nah, secara normatif, sehingga kami pun juga yang merupakan orang-orang Asia Timur, bagian dari Asian student, itu merasa bahwa hal ini tidak sesuai dengan norma kita. Nah, itu yang kemudian juga menjadikan suatu konflik yang tadi, ada konflik yang aktual atau diaktualisasi atau diucapkan atau dikeluarkan, tapi juga ada konflik yang hanya dipendam di dalam hati, kayak gitu. Sehingga konteks ini menjadi kayak salah satu contohnya, ya. Kemudian terjadinya konflik ini yang pertama akibat dari tidak merasa menjadi bagian atau satu kategori sosial. Ini masuk ke dalam teori pengkategorisasian sosial. Jadi teori konflik ini itu punya atau dia juga berimbas pada teori-teori yang lain, teman-teman. Sehingga ada anakan-anakan teori yang nanti ketika kita bahas lebih jauh, ketika kita bahas lebih jauh, teman-teman akan tahu teori apa yang berkaitan. Ya, seperti yang pertama, ketika terjadi konflik ini karena tidak merasa menjadi bagian dari suatu kategori sosial. Itu masuk ke teori pengkategorisasian sosial. Kemudian yang kedua adalah menganggap penting bagian khas dalam kelompoknya yang tidak dimiliki kelompok lain. Ini masuk ke teori identitas. Contohnya adalah misalnya ya kayak tadi, orang Asia itu cenderung tabu terhadap hal-hal yang sangat vulgar, sehingga ini menjadi contoh khas atau bagian khas yang dianggap penting dan tidak dimiliki oleh kelompok lain. Misalnya pada waktu itu adalah kelompok non-Asia, kayak gitu. Sehingga ini masuk ke teori identitas sosial. Kemudian yang ketiga adalah karena tadi ketidakcocokan. Nah, ketidakcocokan ini masuk ke teori identitas personal, ya lebih kepada personality.
Karena apa? Ketidakcocokan terhadap kepentingan atau tujuan, tidak cocok terhadap cara berkomunikasi, latar belakang, identitas tadi, karakter, perilaku, sampai konteks gagasan. Nah, ketidakcocokan ini kemudian atau motivasi ini juga menjadi akibat dari suatu konflik ya. Karena dalam suatu konflik itu kadang ada yang dinamakan stereotype in group ya, tentang out group, seperti kayak kita membanding-bandingkan atau antipati atau prasangka atau emosi. Kayak contohnya dulu Mbak Ida pernah ini ya, pertukaran pelajar tapi masih di dalam negeri, di Indonesia. Kemudian apa namanya, sangat terasa bagaimana saya yang masih kecil pada waktu itu merasa diri saya sangat terintimidasi terhadap kelompok etnis yang saya datangi pada waktu itu. Nah, mereka sebagian dari mereka tetangga tetangga dari ibu yang saya tinggali itu benar-benar memiliki stereotype in group terhadap out group terhadap saya, out groupnya ya, sehingga mereka mengatakan bahwa orang Jawa tuh kayak gini gini gini, orang Jawa seperti ini seperti ini. Saya yang pada waktu itu hanya kayak orang masih lugu ya, umur belasan itu, sehingga hanya merasa oh seperti ini, bahwa stereotip itu ada dan ketidakcocokan itu ada, dan ketika ini terdengar oleh orang yang merupakan satu kategori sosial dengan saya, mungkin hasilnya akan bahaya kayak gitu ya. Sehingga itu tadi memungkinkan terjadinya konflik gitu. Nah, ini contoh aja untuk bagaimana kita menganalisis kenapa sih ada konflik, kenapa sih ada ketidakcocokan, bagaimana kita mencari tahu lebih lanjut. Nah, kita bisa baca-baca lebih lanjut tentang teori-teori yang berhubungan dengan teori konflik ini. Gitu teman-teman, yang kayak tadi Mbak Ida bilang. Ada teori pengkategorian sosial, ada teori identitas sosial, sampai identitas kelompok gitu ya. Kemudian nah, bagaimana kemudian penyelesaian konflik? Kalau teman-teman tahu bahwa banyak beberapa banyak apa beberapa beberapa orang yang menjadi negosiator itu juga belajar tentang penyelesaian konflik. Nah, kalau di komunikasi itu kita ada yang namanya teori akomodasi komunikasi. Teori ini bukan teori transport ya, tentang transport, tapi tentang bagaimana seorang anggota kelompok itu melakukan penyesuaian atau menggunakan bahasa sebagai media utama untuk melakukan komunikasi. Nah, bahasa ini dijadikan suatu jembatan untuk penyelesaian konflik, sehingga ada penyesuaian penggunaan bahasa-bahasa yang lebih halus, yang tertentu, sehingga mampu untuk meredam konflik. Seperti yang kemarin kita tahu bahwa di Gaza mulai bergejolak lagi konflik, kemudian setelah adanya negosiasi, akhirnya dibekukan ya serangannya. Nah, itu yang dinamakan salah satu dari bagian teori akomodasi komunikasi. Bagaimana ketika kita melakukan negosiasi, bahasa itu menjadi penting sebagai media kita untuk menyampaikan pesan dan menyampaikan gagasan utama kita untuk penyelesaian suatu konflik. Nah, asumsi dari teori akomodasi komunikasi ini yang pertama adalah adanya persamaan dan perbedaan dalam bercerita dan berperilaku dalam semua percakapan itu mencakup pengalaman dan latar belakang. Jadi ini persamaan dan perbedaan itu pasti ada, ya. Oleh karena itu
kita harus tahu bagaimana pengalaman dan latar belakang orang-orang yang sedang kita ajak bicara, sehingga kita bisa memahami dan mengontrol bahasa yang kita gunakan untuk memediasi konflik kayak gitu. Yang kedua adalah cara mempersepsikan tutur dan perilaku orang lain itu menentukan cara dalam mengevaluasi percakapan yang dilakukan. Jadi kita bisa ngelihat ketika misalnya cara mempersepsikan tutur dan perilaku orang lain yang bertutur kepada kita itu, misalnya kita bisa ngelihat kan orang ketika marah itu nadanya biasanya rapat, ya, rapat, kemudian intonasinya tinggi, kayak gitu ya. Kemudian ekspresinya apa marah gitu ya, atau walaupun tidak marah, kecepatan nadanya biasanya lebih cepat. Nah, dengan begitu kita bisa mengevaluasi apakah kita sudah bisa mengakhiri atau masuk kepada babak penyamaan persepsi untuk menyamakan atau mendapatkan solusi konflik atau belum, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, bahasa yang digunakan pembicara itu memberikan informasi tentang status sosial serta keanggotaan seseorang dalam kelompok tertentu. Ya, jadi bagaimana bahasa kita itu bertutur itu biasanya akan menjadi info ya tentang status sosial kita dari kelompok tertentu. Misalnya saya sebagai dosen yang menengahi konflik antar mahasiswa, ya. Semoga nggak ada. Nah, bahasa yang saya gunakan ketika bertutur itu menjadi kode atau simbol dari yang mendengarkan bahwa saya ini apakah pihak netral, apakah bagian dari kategori sosial apa nih? Atau konteksnya malah masuk ke kubu mana? Karena ada bahasa-bahasa yang kemudian menuturkan saya misalnya membela siapa. Atau konteks yang lebih menenangkan, misalnya, oh Mbak Ida ini karena dosen bahasanya lebih lebih logik kayak gitu, misalnya. Misalnya. Nah, kemudian apa namanya? Selain itu juga apa, saya ngomong alhamdulillah, astagfirullah astagfirullah kayak gitu. Itu kan menunjukkan bahwa bahasa yang saya gunakan menunjukkan saya kategorisasi dari kelompok Islam, misalnya kayak gitu. Sehingga kita bisa mengetahui apa, mengevaluasi status sosial seseorang. Kemudian yang keempat adalah akomodasi akan bervariasi, teman-teman, dalam tingkat kesesuaian terhadap pelaku pembicara. Jadi akomodasi ini akan ya beda-beda ya dalam bagaimana orang itu menyesuaikan dengan dengan si pembicara yang diajak bicara ya, karena tidak semua orang punya karakter yang cepat memahami atau cepat mengalah, atau ada yang karakternya tinggi atau egonya besar kayak gitu ya, sehingga kelompok-kelompok tertentu itu akan melakukan penyesuaian masing-masing ya. Kemudian yang kelima adalah norma sosial akan mengarahkan proses akomodasi. Nah, yang terakhir ini adalah kesesuaian norma, di mana adanya norma sosial ini akan mengarahkan bagaimana proses akomodasi berlangsung, gitu. Misalnya kayak peraturan-peraturan yang atau norma-norma yang berhubungan dengan ketersalingan, apa ya apa namanya, kayak kemarin misalnya sudah berapa ribu orang yang meninggal di Palestina atau di Gaza, ketika kalian melanjutkan ini bagaimana? Nah, ini kan konteks-konteks contoh norma sosial. Kayak gitu teman-teman, sehingga yang terakhir adalah penyelesaian konflik. Teori akomodasi komunikasi ini mengatakan bahwa ketika seseorang berinteraksi, mereka akan menyesuaikan pembicaraan, vokal bicara, tindak tanduk mereka untuk mengakomodasikan orang lain yang terlibat dalam interaksi tersebut. Sehingga akomodasi komunikasi ini akan melakukan penyesuaian dari segala macam hal ya, dari apa
pembicaraan, konteksnya, vokalnya, sampai tindak tanduk atau perilaku dari pembicara untuk melerem atau menyesuaikan arah dari interaksi saat menyelesaikan konflik. Gitu teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada salah khilaf ya. Dadah.